Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya yang senantiasa memimpin kehidupan kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada, semua oleh karena kasih-Nya. Yang menjadi topik renungan kita saat ini ialah kewajiban memberitakan Injil. Dari bacaan Kisah Para Rasul 1, 2, dan 3. Baik, kita akan mulai dari pertanyaan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan Injil? Injil paduan dari dua suku kata Yunani, yakni eu artinya baik, yang kedua angelion artinya kabar. Jadi euangelion artinya kabar baik atau kabar gembira. Dalam Alkitab terjemahan baru, kata Injil muncul sebanyak 124 kali. Pada keempat Injil 23 kali, dalam Kisah Para Rasul 17 kali, dan pada surat-surat Paulus 78 kali, pada surat-surat lainnya terdapat 5 kali, dan pada kitab Wahyu terdapat 1 kali. Mengapa Injil itu disebut kabar gembira? Karena kontennya menyampaikan berita keselamatan bagi orang-orang berdosa. Mengapa datangnya berita keselamatan itu kabar gembira? Sejak manusia jatuh, Allah merencanakan untuk mendatangkan keselamatan bagi orang-orang berdosa, seperti terlihat pada kitab Kejadian 3 ayat 15. Setelah itu, Allah mengutus nabi-nabinya untuk mewartakan Injil keselamatan bagi manusia berdosa. Inilah berita sentral Alkitab Perjanjian Lama, yakni Allah menjanjikan juru selamat akan datang ke dunia ini. Mengapa Allah menjanjikan juru selamat? Sejak manusia menggunakan kompetensi terhebatnya untuk melanggar firman Allah, manusia hanya mampu berbuat dosa, sementara menyucikan dirinya dari keberdosaannya itu, manusia tidak dapat melakukannya. Manusia berdosa membutuhkan sosok yang tidak berdosa untuk menyelamatkannya dari hukuman akibat dosa yang diperbuatnya. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Karena kasih Allah yang maha besar, Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal,
Yohanes 3 ayat 16. Inilah Injil yang sesungguhnya. Tersebar berita keselamatan bagi seluruh dunia. Yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Ia menjamin orang-orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya memiliki jaminan keselamatan, memiliki kepastian keselamatan. Seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 9 dan 10. Tersedianya keselamatan bagi orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus adalah berita sukacita yang patut dipercaya. Karena kedatangannya di dunia ini sama seperti yang telah dijanjikannya melalui para nabinya. Untuk itu, kita akan memperhatikan beberapa ayat Alkitab mengenai karya keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus. Pertama, kitab Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Firman ini disampaikan Tuhan melalui Yesaya lebih kurang 700 tahun sebelum Yesus Kristus datang. Yang tertulis pada ayat ini betul-betul terjadi kepadanya. Semua digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Keselamatan bagi manusia berdosa telah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Yang kedua, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus Yesus ke dunia ini karena kasih yang begitu besar. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Setiap orang yang percaya akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada berita yang lebih membahagiakan manusia daripada berita yang disampaikan Injil ini. Ketiga, Yohanes 14 ayat yang ke-6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jika kita membaca setiap kitab yang terdapat di dunia ini, tidak seorang pun yang berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah berita yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Keempat, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga,
selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Selain di dalam Dia, artinya hanya di dalam Yesus Kristus. Kita dapat memiliki petunjuk yang akurat tentang itu pada ayat yang ke-11 yang menyatakan bahwa Dia yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Kelima, Roma 1 ayat 16 dan 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup karena iman. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yang dimaksud dengan Injil dalam hal ini adalah Yesus Kristus. Dialah yang menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman kekal. Percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Yang keenam, Roma 5 ayat 9 sampai 10, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jika kita memperhatikan 6 bagian ayat di atas, bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib memberi jaminan keselamatan bagi orang percaya. Pada Roma 5 ayat 9 dan 10 di atas mengungkapkan bahwa kita pasti akan diselamatkan dari hukuman kekal. Setiap orang percaya telah memiliki jaminan keselamatan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Berita yang sangat penting ini perlu disampaikan kepada setiap orang. Setelah dapat membaca, orang tua patut menyampaikan Injil ini terhadap setiap anak. Mereka membutuhkan waktu hanya lebih kurang 15-20 menit untuk menghafal setiap ayat-ayat yang disampaikan di atas tadi. Berita ini harus disampaikan kepada setiap anak sejak dini. Setelah dewasa nanti mereka tidak termasuk menjadi anak yang terhilang. Berita keselamatan ini hendaknya bertumbuh di dalam hati mereka. Mereka membutuhkan bimbingan terus-menerus untuk melakukan persekutuan dengan Kristus dalam doa, membaca Alkitab, dan kebaktian, serta melayani pekerjaan Tuhan. Orang tua tidak boleh lalai untuk membawa mereka kepada Yesus Kristus. Karena setiap anak di pemandangan Yesus semahal kerajaan surga. Setiap anak dalam keluarga
Jangan sampai beranjak dewasa sebelum orang tua menyampaikan berita Injil ini kepada mereka. Orang tua jangan enggan menjadi guru Injil bagi anak-anaknya dalam keluarga. Kurang tepat jika terdapat orang tua yang beranggapan bahwa tugas untuk menyampaikan Injil keselamatan ini kepada anak-anak adalah guru agama di sekolah atau guru sekolah minggu di gereja dan atau tugas pendeta di gereja. Setiap anggota keluarga adalah ring pertama yang wajib mendengar kabar gembira ini dari orang tua. Setelah kabar gembira ini disampaikan kepada seluruh anggota keluarga inti, setiap orang tua Kristen hendaknya menyampaikannya kepada seluruh anggota keluarga besar saat melakukan pertemuan-pertemuan. Sebagai contoh, saat pertemuan atau arisan atau kebaktian syukur dan atau perayaan hari ulang tahun. Keenam ayat tersebut hendaknya menjadi bahan pembicaraan ketika melakukan pertemuan-pertemuan. Saat membicarakannya tidak harus secara formal. Menyampaikan berita keselamatan dapat dilakukan dengan bercakap-cakap seperti pada biasanya dengan orang-orang yang telah kita kenal sebelumnya. Atau seperti saat membicarakan bumbu dapur contohnya, atau pada saat membicarakan harga-harga di pasar contohnya, atau seperti pada saat berbicara tentang sekolah anak-anak. Seperti firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, seperti tertulis pada Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ada baiknya jika kita mengartikan Yerusalem adalah keluarga dan seluruh Yudea adalah keluarga besar dan seterusnya. Dengan demikian mereka akan mendapat bagian dari pemberitaan yang disampaikan tentang keselamatan yang kekal. Karena berita ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Karena setiap orang membutuhkan keselamatan yang kekal. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya renungan ini menjadi panduan, memotivasi, dan juga untuk lebih mendorong dalam memberitakan Injil, mewartakan Injil kepada siapapun ketika kita mendapat kesempatan untuk melakukannya. Untuk mengakhiri renungan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan kesabaran-Mu yang memungkinkan hidup kami mendapat bagian keselamatan oleh karena karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kami juga merindukan supaya berita keselamatan ini dimiliki oleh orang-orang yang kami kenal dan orang-orang yang belum kami kenal, dan setiap orang yang mendapat kesempatan
untuk bertemu dengan kami. Berilah kepada kami hikmat akal budi, sehingga kami dapat menyampaikan berita Injil keselamatan ini kepada mereka. Dengan demikian, semakin banyak orang yang akan percaya dan menerima Engkau dan memiliki keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, dimanapun mereka berada pada saat ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya apa yang mereka lakukan menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk kami sekalian. Jika ada di antara mereka yang sedang sakit, Bapa, kami mohon jamalah mereka sehingga oleh karena bilur-bilur-Mu mereka telah disembuhkan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap orang yang sedang bergumul, apapun yang mereka kehendaki, apapun yang mereka doakan saat ini, kami bawa kepada Tuhan. Kiranya segala sesuatu terjadi, kami percaya oleh karena seizin-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.